Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Perkenalkan, nama lengkap saya William Amuglegur, SSI MSc. Saya sebagai salah seorang dosen yang bekerja di program studi biologi Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan Universitas Timor. Saya lulus sebagai dosen di program studi ini sejak tahun 2019. Isu-isu lingkungan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembelajaran ilmu biologi dan tentunya ilmu ekologi. Oleh sebab itu, sejak pertama kali masuk di program studi ini, sesuai dengan keahlian saya diberikan kepercayaan untuk mengajar mata kuliah ilmu lingkungan di semester 1. Pada waktu itu, mata kuliah ini mendapat kode SBO 21250 sesuai dengan perubahan kurikulum yang berlaku di program studi kami. Dalam semangat merdeka belajar, maka mata kuliah ilmu lingkungan dipindahkan ke semester 4 dengan kode mata kuliah SBO 24420. Mata kuliah ilmu lingkungan dengan bobot SKS 2 SKS dan sepenuhnya secara teori. Kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah ilmu lingkungan diawali dengan penyampaian RPS dan kesepakatan kontrak perkuliahan antara saya sebagai dosen dan juga mahasiswa sebagai peserta perkuliahan. Secara umum, perkuliahan ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery artinya dalam penyampaian materi ini saya akan memberikan materi perkuliahan sesuai dengan runtutan yang ada dalam kontrak, yang ada dalam RPS. Untuk interaksinya adalah interaksi di dalam kelas dan juga interaksi di luar kelas sesuai dengan kesepakatan. Dapat juga menggunakan media WhatsApp group untuk mendiskusikan topik-topik perkuliahan. Untuk asesmen sendiri dilakukan dalam tes kecil kuis dan tes sumatif pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah untuk mata kuliah ilmu lingkungan, bahwa mata kuliah ini akan melengkapi mahasiswa biologi dengan pemahaman konsep lingkungan yang berinteraksi berhubungan dengan konsep ilmu ekologi dan ilmu-ilmu terkait lainnya. Di antaranya bahwa akan mengajar dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang konsep ekosistem, konsep ekologi dan komponen interaksinya, 14 asas lingkungan terkait dengan permasalahan-permasalahan lingkungan yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan kita dapat memprediksi sesuai dengan data-data yang ada sehingga dapat memberikan alternatif pencegahan dan juga alternatif untuk penanganan permasalahan-permasalahan atau isu-isu lingkungan tersebut. Pertemuan mata kuliah ilmu lingkungan dilaksanakan dalam 14 kali tatap muka dan 2 kali untuk ujian tes tengah semester di pertemuan yang ke-8 dan ujian akhir semester untuk pertemuan yang ke-16. Kompetensi yang diharapkan dan capaian oleh mahasiswa disesuaikan dengan topik-topik pada setiap pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang ke-14. Dan kompetensi-kompetensi tersebut antara lain bahwa mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dasar ekosistem, konsep dasar ekologi, lingkungan hidup, mampu menjelaskan tentang sentuhan bentang alam dalam konsep lingkungan, menjelaskan dan memberikan contoh tentang hukum termodinamika 1 dan termodinamika 2,
menjelaskan tentang tipe-tipe ekosistem dan khususnya yang ada di Provinsi NTT dengan kekhasan sebagai provinsi dengan pengaruh lahan kering dan lebih khusus lagi pada Pulau Timur. Lalu pada rantai makanan, jaring-jaring makanan yang ada di lahan kering, dan akan mempelajari faktor-faktor pembatas kimia, faktor pembatas fisika dan biologi yang akan mempengaruhi dari kehidupan organisme. Lalu pada asas lingkungan ada 14 asas akan dipelajari, dan pada saat 14 asas tersebut mereka juga akan dilanjutkan dengan mempelajari tentang adanya spesies invasif atau invasive species dan keterancamannya, red list, IUCN dalam data atau appendix 1, appendix 2, appendix 3, sekedar mengenal tentang beberapa organisme yang terancam. Kita tahu bahwa untuk Provinsi NTT sendiri ada komodo yang dalam statusnya sudah masuk kepada terancam vulnerable. Selanjutnya, mereka juga akan mempelajari tentang sampah sebagai buangan dari aktivitas manusia, limbah sebagai juga buangan aktivitas manusia, dan bagaimana mengelola limbah dan sampah tersebut sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak bagi lingkungan. Kami semua akan belajar bersama-sama memahami kasus-kasus lingkungan yang sudah pernah terjadi, seperti pada kasus di Teluk Minamata ketika penggunaan raksa sehingga menimbulkan sakit penyakit keturunan yang terganggu yang ada di Minamata dan degenerasi pada manusia yang ada di sana. Lalu kita akan lihat pada isu terkini yang telah terjadi belakangan, yaitu isu COVID-19. Metode pembelajaran dia dalam perkuliahan pada semester ini dilakukan dengan ceramah dan diskusi. Saya akan mempersiapkan materi dan mahasiswa juga mempersiapkan dengan membaca materi yang acuannya berdasarkan kontrak dan pada RPS. Kami dalam diskusi tidak terbatas hanya pada diskusi di kelas. Sesuai kesepakatan, kami mendiskusikan topik perkuliahan tersebut dapat menggunakan atau melalui WhatsApp group, pertemuan secara langsung dan tidak langsung, kelompok dan individu sesuai dengan kesepakatan untuk mendiskusikan topik-topik perkuliahan yang masih belum dipahami. Kami dalam perkuliahan juga telah memanfaatkan media online, di mana saya beberapa kali telah membuat rekaman video pembelajaran dan menguploadnya di akun YouTube. Linknya dibagikan kepada para mahasiswa dengan tujuan mereka dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Terkait penilaian, saya mengacu pada petunjuk yang diberikan oleh gugus mutu, jaminan mutu, baik tingkat prodi, fakultas, dan tingkat universitas, bahwa ada beberapa komponen penilaian, komponen tugas sebesar 15%, komponen kuis baik lisan dan tulisan sebesar 10%, partisipasi dan kepribadian sebesar 15%, UTS dan UAS masing-masing dengan bobot 30% dan 30%. Ketika diakumulasi, mahasiswa akan mendapat nilai A dengan rentangan nilai 80 sampai 100, nilai B 70 sampai dengan 79, nilai C 60 sampai 69, nilai D 50 sampai 59, dan nilai E di bawah 49. Tentunya kami semua berharap, dan saya sendiri berharap, mahasiswa memiliki pengetahuan, kemampuan yang mumpuni dan akan muncul dengan capaian hasil yang semuanya baik. Kami percaya dengan mempelajari dan memahami konsep dan isu-isu lingkungan yang menarik, yang hangat, itu akan memperlengkapi mahasiswa kami
sehingga mereka dapat menjadi agen-agen yang mampu menyebarkan pengetahuan, menyebarkan keterampilan dan sikap, bahkan aksi nyata terkait pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Terima kasih. Baik, selamat sore semua. Selamat sore. Baik, terima kasih. Kita bersyukur pada pertemuan ini, pertemuan yang ke-6, kita dapat bertemu lagi pada mata kuliah kita, mata kuliah ilmu lingkungan. Nah, sebelum kita memulainya, kita akan awali dengan doa. Saya pimpin kita untuk berdoa. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Baik, seperti RPS kita, ya, pada RPS dan juga kesepakatan kita pada pertemuan yang ke-6 itu tentang faktor pembatas. Ada dua tujuan yang harapannya dapat kalian dapati capai ketika pembelajaran ini, yaitu kalian dapat menyebutkan, menghafal, menjelaskan faktor-faktor pembatas. Apa sih definisinya? Dan pada faktor pembatasan itu dia nanti akan membatasi seperti apa. Kita akan melihatnya pada daerah kita, yaitu dryland atau lahan kering. Dan yang kedua, kita mengidentifikasi sebaran. Jika sudah ada faktor pembatas, bagaimana faktor pembatas itu bisa membuat ada organisme yang tidak bisa hidup di tempat lain. Ada juga yang selain di tempat ini dia bisa hidup di tempat lain. Nah, itu yang kita akan bicarakan, ya. Nah, ibaratnya kalau misalnya kalian punya kunci kan, kunci itu kan membatasi supaya kalian ada yang tidak bisa masuk, ada yang boleh masuk, ya. Ada yang bisa membatasi seperti itu. Nah, faktor pembatas nanti akan kurang lebihnya seperti itu. Dia memberi batasan-batasan kepada organisme, yaitu komponen biotik, komponen B dalam lingkungan hidup, ya. Nah, di sini ada beberapa pengertian yang akan coba saya sampaikan seperti dalam pengantar seperti ini tentang kehidupan, bahwa ada organisme yang pertumbuhannya ditentukan oleh faktor-faktor tertentu, dan kemudian faktor tertentu tersebut yang akan membatasi perkembangannya, perkembangan dan pertumbuhan. Ingat ya, di biologi umum ya, kita belajar bahwa kalau bicara pertumbuhan itu dia semakin membesar, semakin panjang, ya. Kalau perkembangan semakin dewasa. Itu ada perbedaan pada pertumbuhan dan perkembangan. Lalu apa itu faktor pembatas? Menurut Samingan, ya, faktor pembatasan itu dikatakan bahwa faktor yang membuat organisme dia ketika bertemu dengan sesuatu unsur itu akan membuat organisme tersebut dia bisa nanti bertumbuh atau dia tidak bertumbuh, kecepatannya lebih cepat atau lebih lambat. Menurut si Liebig, ya, von Liebig, yang kemudian mengusulkan tentang hukum minimum Liebig, ya, Pak Justus von Liebig ini, dia melakukan satu praktikum. Dia melakukan praktikum, lalu dalam praktikum tadi dia menambahkan unsur ke dalam praktikum, ke dalam pertumbuhan tanaman. Nah, ketika dia tumbuhkan tanaman tersebut, ditemukan bahwa ada faktor yang kemudian disebut makanan. Makanan tadi yang ketika disediakan bagi tumbuhan, itu akan membuat tumbuhan tadi bisa bertambah untuk bertumbuh. Tapi kalau dia dikurangi, membuat tumbuhan tadi tidak bisa bertumbuh dengan optimal. Ya, kemudian Pak von Liebig ini kemudian dia membuat satu rumusan, berarti ini dia sebagai yang memberi batasan, yang membuat si organisme tadi dia tidak bisa bertambah, bertumbuh, dan kemudian membuat dia bahkan nanti akhirnya menjadi kerdil, tidak bisa bertambah dan bertumbuh. Taylor dia mengatakan bahwa faktor yang ada dalam keadaan minimum tidak hanya pada unsur hara saja, tetapi juga ada faktor lingkungan. Nanti memberikan semacam hubungan yang lebih, sehingga tidak kita membatasi bahwa cuma organisme ini dia hidup pada kelompok atau batasan. Kita ambil contoh pada batasan unsur makanan yang mengandung mangan, atau unsur makanan yang mengandung cuma ada karbon saja, ya, glukosa saja, tapi juga ada unsur yang lainnya, ada faktor yang lainnya
ketika diteliti, kemudian ada faktor yang lain yaitu temperatur sebagai faktor lingkungan. Ada faktor yang seperti di gambar ini, ada faktor salinitas, ya, ada faktor air, ada faktor makanan seperti yang Pak sampaikan tadi. Nah, hal ini diteliti oleh Pak Selkow yang kemudian dia membuat satu hukum yang dikenal dalam ilmu ekologi dan ilmu lingkungan ini, yaitu tentang hukum toleransi Selkow. Yang dia katakan seperti ini: kehadiran dan keberhasilan suatu organisme, maksudnya keberhasilan untuk hidup ya, itu tergantung pada lengkap dan tidak lengkapnya, kompleks dan tidak kompleksnya suatu keadaan. Ya, dia sampaikan seperti itu. Jika ada yang tidak ada, ya, jika ada yang kurang, itu akan membuat sehingga dari jumlah yang terbatas tadi dikatakan sebagai faktor yang kemudian bisa membatasi. Biar lebih jelasnya, Pak langsung pada gambar seperti ini, ya, biar nanti kita bisa lihat langsung. Ya, nah, gambar ini adalah salah satu contoh saja, ya, bahwa ada faktor pembatas yang tadi dikatakan oleh Lidik, ya. Organisme tadi kita ambil contoh satu faktor yaitu temperatur. Ya, selain kalau yang di sini Pak punya gambar, ada beberapa faktor yang lain bahwa ada temperatur, ada kadar garam, ada air, ada makanan. Di sini dikatakan begini, ada organisme yang dia hidupnya itu dalam apa ya, semacam pembatas yang membuat dia hanya dalam rentangan yang sedikit sekali, kecil sekali. Kita ambil contoh pada temperatur ya, temperatur ini saya yakin ya, kita di sini kalau pada suhu yang terlalu tinggi kita akan sangat tidak nyaman, ya. Suhu tinggi kalau kita di biologi itu kan mengatakan nanti akan mempengaruhi pada enzim, akan mempengaruhi pada produksi enzim. Enzim itu kalau suhunya terlalu tinggi dia tidak bisa akan bekerja dengan optimal dan alhasil akan kemudian menghambat pertumbuhan. Nah, kalau kita pada organisme yang lebih besar, kita ambil contoh pada tumbuhan, pada mangrove, atau kalau Pak lebih suka menggunakan istilah bakau ya. Bakau ini ketika dia kemudian ingin hidup, dia sangat dipengaruhi oleh kadar garam. Benar tidak? Ya, kadar garam itu maksudnya begini. Mungkin kalian belum pernah masuk ke hutan bakau? Sudah pernah masuk ke hutan bakau? Bagaimana waktu kalian masuk ke hutan bakau, rasanya nyaman? Berlumpur ya? Terus bagaimana dengan kalian pernah ngukur, merasakan airnya? Belum ya? Kalian rasa sama saja begitu ya? Kenyataannya tidak seperti itu, ya. Bakau, ya, dan kemudian kita sebut sebagai ekosistem bakau atau hutan bakau. Pada kenyataannya dalam pertumbuhan itu dia punya zona. Ada zona itu maksudnya kelompok-kelompok, gabungannya, lingkungannya, tipe hidupnya. Ada namanya zona depan, ada yang pernah dengar ya? Ada zona tengah, ada zona belakang. Zona depan ini maksudnya dia itu lebih cenderung kepada laut, dekat di laut. Kalau zona tengah itu dia menuju ke darat, dan zona belakang dia ada di, sudah hampir umumnya di darat, di bagian darat. Nah, kenyataannya salinitas dari ketiga zona ini berbeda, benar tidak? Ya, kalau di bagian sini kan biasanya payau ya, percampuran antara yang asin sama yang dari darat, air tawar, cenderungnya begitu. Sedangkan di bagian sini tinggi sekali, ya. Kalau di bagian belakang ya dia rendah salinitas. Kelompok-kelompok yang hidup di sini di bagian zona depan itu ada kelompok yang namanya Soneratia, ya. Di bagian tengah ini disebut dengan ada kelompok yang namanya Rhizopora. Nanti ketika kalian masuk kepada mata kuliah ekologi, biasanya Pak Reni akan menjelaskan hal ini tentang bahwa ada zona-zonasinya, ya. Nanti juga bisa berdiskusi dengan saya untuk kemudian kita belajar ini. Kalau ada yang mau tentang skripsi tentang ini juga boleh.
Lalu di bagian belakang inilah kemudian ada zona di mana hidup selain bakau yang di bagian belakang, kelompok-kelompoknya Psilocarpus juga ada nipa. Ya, ini disebut dengan asosiasi. Ya, seperti ini. Nah, ini saya ambil contoh satu ya, bahwa nanti kalau kadar garam mempengaruhi. Pada bagian depan yang tinggi ini, kelompok Chrysopora atau kelompok nipa, dia tidak bisa tumbuh di bagian sini karena dia rentan sekali terhadap salinitas yang tinggi. Sebaliknya, kelompok-kelompok yang ada di sini, dia kemudian belum hidup atau tidak bisa hidup di bagian belakang karena dia rentan juga pada salinitas. Nah, ini bicara salinitas, kita belum bicara pada air. Ya, air ini juga kadang-kadang faktor salinitas. Ikan tawar kita cemplungkan ke ikan di laut, seberapapun air laut mungkin ada yang itu. Ya, atau sebaliknya, kita sudah dapat ikan laut, kita sayang dia, tidak mau kita makan, kita masukkan dia di kolam di rumah. Apa yang toleransinya? Dia mungkin bisa bertahan 10-15 menit, toleransinya seperti itu, tapi lama-lama dia juga akan mati. Ya, jadi toleransinya itu bahwa ada toleransi yang kalau kita di grafik ini, kalau dari sini dia bertoleransi hidup dalam waktu yang lama, itu kita sebut bahwa toleransinya itu luas. Tapi ada yang toleransinya sangat sempit. Ya, yang kalau di dalam slide ini, kemudian saya dan beberapa yang lainnya mengatakan seperti ini. Ada istilah stenothermal, ada istilah stenohidrik, ada istilah stenohalin dan stenopati. Ya, stenothermal itu artinya bahwa dia mentoleransi terhadap suhu itu sangat kecil, sempit sekali. Begitu ada perubahan suhu dia langsung notabene dia meninggal atau mati. Ya, begitu ada perubahan pada jumlah air maka dia kemudian akan mati. Itu kalau stenohidrik. Sebaliknya kalau euri dia kemudian toleransinya itu besar. Ya, toleransi. Kita ambil contoh yang hidup dengan toleransi yang tinggi itu kelapa. Ya kan? Kelapa itu bisa kita temukan di pesisir, bahkan juga ada di bukit. Benar ya? Tapi kalau bakau dia ada di bagian itu saja, di pesisir saja. Ya, di bagian payau itu saja. Karena dia harus bertoleransi dengan lumpur, dia harus bertoleransi dengan salinitas tadi, belum lagi dia bertoleransi dengan pasang surut yang harus naik dan turun. Ya, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum Pak lanjutkan materinya? Silakan. Kalau yang mau bertanya, Pak kasih kesempatan. Silakan Elsa. Dari saya, bagaimana unsur yang membatasi perkembangan? Unsur yang membatasi perkembangan. Baik, terima kasih. Selain Elsa masih ada unsur yang membatasi perkembangan? Belum ada? Baik, saya akan coba masuk kepada faktor ini lagi, bahwa ada faktor pembatasnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan ya. Kalau perkembangan ini adalah proses menuju kedewasaan. Proses menuju kedewasaan. Jadi ibaratnya kalau awalnya dia masih kecil, dia masih kalau di manusia dia belum pubertas, lalu dia kemudian menjadi seorang yang pubertas, menuju ke dewasa. Ya, kalau tumbuh-tumbuhan seperti bakau awalnya dia masih semai, lalu dia menjadi, kalau di ekologi itu dari semai dia menjadi yang namanya pancang, lalu menjadi tiang, setelah itu menjadi pohon. Nah, pertumbuhan dari tiang menjadi pohon itu, lalu kemudian dia menghasilkan bunga, itu yang disebut dengan namanya dia mengalami perkembangan karena akan menghasilkan keturunannya. Seperti manusia, kemudian akan menghasilkan keturunannya. Yang membatasi, kalau kita kemudian mau melihat bahwa pembatas ini sendiri adalah bagian dari faktor pembatas, tentu kita bisa katakan ada hubungannya dengan yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ya, Pak ambil contoh tadi ya, ketika dia dari kecil, remaja, kemudian mau aktif balik, kan ada perubahan pada hormon-hormonnya. Yang laki-laki dia kemudian muncullah hormon androgennya, ya kan, testosteronnya. Yang perempuan ada hormon yang berhubungan dengan ada estrogen, ada progesteron.
yang kemudian memunculkan faktor-faktor atau perbedaan-perbedaan ciri sekunder. Ya, saya yakin kalian di biologi umum sudah mempelajari hal itu. Ya, jadi yang faktor pembatasnya ya bisa faktor makanan juga mempengaruhi. Sekarang saya harus mengatakan tubuh saya ini kecil, padahal adik-adik saya itu tinggi semua. Ada faktor yang membatasi. Kalau kita kaitkan dengan ini faktor makanan, ya kan? Faktor mungkin saya juga kurang air untuk minum, ya, sehingga saya akhirnya kurang tinggi begitu. Ya, oke. Jadi kalau kembali ke jawaban untuknya apa? Faktor pembatas itu sendiri untuk perkembangan akan dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan tadi. Jadi ketersediaan makanan yang cukup, ketersediaan dari suplemen-suplemen, dan juga faktor lingkungan, suhu dan sebagainya. Kalau kita ke manusia ada juga faktor namanya pola asuh, ya, dari orang tua, dari lingkungan keluarga akan mempengaruhi kematangan dalam perkembangan dari si anak itu ataupun si individu tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, masih ada satu sebelum kemudian saya akan berikan tugas untuk kita diskusi. Belum ada? Oke, berarti masih cukup dimengerti ya? Baik. Nah, ini tugas kelompok. Tugas ini akan dikerjakan dalam kelompok seperti yang sudah dibentuk. Ya, jadi kurang lebih ada 3 nomor ini. Dalam kelompok yang sudah terbentuk itu, nanti kalian bisa kemudian mengetik dan mengumpulkannya di meja Pak. Kalau ada yang lebih nyaman untuk mengirimkan lewat email, nanti kirimkan lewat email yang sudah ada tadi. Ya, jadi ada 3 pertanyaan, bahwa apa itu faktor pembatas, kemudian kalian menjelaskan hukum minimum Liebig, ya. Tadi sepenggal Pak sudah menjelaskan, kalian perlu lagi mencari tahu itu, dan kemudian hukum toleransi Selford. Tetapi yang penting di sini, ya, yang penting di sini kita akan tarik itu kepada isu pertanian lahan kering. Sekarang ini kalian, saya, kita semua istilahnya hidup berhabitat di lingkungan lahan kering, dan kita mengolah tanah, pertaniannya pertanian lahan kering. Jadi kalian bisa mengidentifikasi faktor-faktor pertanian lahan kering yang kelompoknya masuk kepada atau menerima hukum minimum Liebig, dan kemudian menerima atau sesuai dengan hukum toleransi Selford. Oke, demikian kurang lebih penyampaian saya. Jika ada yang masih kurang, seperti biasa nanti bisa lewat WhatsApp group kita bisa sampaikan. Saya lebih nyaman kalau diskusinya lewat WhatsApp group supaya materinya sebagai pembelajaran buat semua. Ya, atau jika mau hadir untuk bertemu secara kelompok dan individu, boleh kemudian kita bertemu untuk bisa mendiskusikan topik ini atau topik-topik yang sebelumnya, atau bahkan topik yang ada di LPS kita. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa sebelum kita mengikuti kelas. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu lagi.